Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Dan kita pada siang hari ini akan melanjutkan membahas materi mekanika statistik di bagian gas sederhana. Ya. Bagian yang kedua, insya Allah moga-moga nanti bisa kita selesaikan. Hanya saya mungkin perlu ada catatan ya, nanti kita perhatikan waktunya. Saya mencatat kalau kita lihat seminar Senin itu mulainya biasanya terlambat 15 menit biasanya. Sehingga nanti kita lihat moga-moga jam 13.15 sudah bisa cukup. Kalau belum ya nanti hari Rabu kita lanjutkan. Kita masih punya cukup waktu. Dan pada siang hari ini kita akan membahas yang biasa saya singgung dengan internal motion. Internal motion yang selama ini kita abaikan. Jadi kalau kita membahas gas ideal itu biasanya ada klausul gitu ya. Internal motion-nya diabaikan. Nah, kemudian dalam contoh-contoh sebelumnya seringkali yang tersebut itu adalah gas ideal monatomik. Nah, kenapa kok tidak menyebut yang diatomik? Kenapa yang contoh itu argon, neon gitu? Kenapa nggak Cl2 atau O2 gitu? Nah, itu karena gas diatomik itu nanti memiliki kontribusi khusus dalam gerak internalnya itu. Nah, ini kita akan membahas agak lebih detail, dan materi yang diberikan oleh Pak Patria ini kalau menurut saya menarik pendekatannya ya, meskipun sederhana tapi menarik, yaitu dia mencoba mengumpulkan contoh-contoh secara runtut, secara urut gitu, agar mudah dipahami. Nah, moga-moga dengan kita membahas satu kali, kemudian nanti Anda membaca ulang satu kali, itu sudah bisa memahami prinsipnya, yang kemudian nanti bisa kita bawa ke level yang berikutnya di bab selanjutnya. Ya, baik, kita akan lihat. Saya matikan kamera dulu ya. Kita akan lihat. Sebentar. Nah, ini subbab 6.5, gaseous systems composed of molecules with internal motion. Nah, ini kita bicarakan sistem gas ya. Sampai di sini mungkin perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan gas itu tidak selalu gas dalam arti klasik gitu ya, yang seperti O2, H2 atau H2O atau argon. Ini tidak ini saja. Yang namanya gas itu adalah kumpulan ya. Kumpulan sistem, misalnya kumpulan elektron, gas elektron bisa menjadi sumber kemagnetan ya. Kemudian gas foton itu menjadi kumpulan atau gas yang kemudian bisa kita bahas dari aspek misalnya radiasi benda hitam gitu ya. Jadi ini gaseous system ini tidak sekedar gas-gas klasik seperti yang biasa kita bicarakan. Nah, ini ada internal motion-nya, memiliki internal motion. Kita lihat paragrafnya. In most of our studies so far, sejauh ini, we have considered only the translational part of the molecular motion. Jadi kita biasanya itu hanya membahas yang ini saja, yang kita tuliskan kalau dalam ruang fase kan dalam ruang P kuadrat per 2M, atau kalau ya E gitu kalau energi, atau setengah mv kuadrat. Jadi dalam ruang V atau dalam ruang
P. Dan biasanya ini saja yang dibicarakan. Kemudian though this aspect of motion is invariably present in gas system, ya, ini gerak translasi ini kan praktis selalu ada atau hampir selalu ada ya. Tapi other aspects which are essentially concerned with the internal motion of the molecules also exist. Ya, ini ada gerak internal ya di dalam gas-gas yang kita bicarakan itu yang juga perlu diperhatikan, ada gitu. Nah, nanti akan kita lihat bahwa gerak internal itu terdiri atas 4. Ada gerak yang berkaitan dengan elektron, gerak inti, kemudian tergantung apakah monoatomik atau diatomik, itu ada gerak rotasi dan gerak vibrasi. Jadi ada 4 itu. Ya, ada 4 gerak internal yang kemudian nanti kita akan lihat gerak-gerak internal itu kontribusinya dalam termodinamika bagaimana. Ya, ada 4 gerak internal dan kita lihat apakah gerak internal, misalnya elektron ya, elektron itu menyumbang berapa terhadap kapasitas panas gas argon misalnya gitu. Ya, jadi kita selama ini kan argon sendirian karena dia bergerak translasi gitu, ya, ada argon bergerak ke sana kemari gitu. Nah, kita tidak pernah melihat di dalamnya ini ada energi yang lain. Dan kita tahu kalau sebuah atom itu pasti ada elektronnya, ada nuklirnya gitu. Nah, cuma kalau dia monoatomik seperti ini, dia tidak punya rotasi sama vibrasinya kan, dia tidak bergetar, ya, dia cuma bergerak begitu, dan energi yang lain itu atau sumber energi yang lain atau sumber Hamiltonian ya, sumber Hamiltoniannya itu cuma elektron dan nuklir. Nah, pertanyaan ini energi atau bagian gerak internal elektron dan nuklir ini punya sumbangan apa enggak terhadap misalnya ya CV gitu. Kita tahu kalau yang gerak translasi itu CV-nya kan 3/2 NK. Kalau dari bab sebelumnya kita berkali-kali mengambil contoh ya, CV-nya adalah 3/2 NK atau R. Nah, yang ini nih berapa gitu? Yang 2 ini berapa kontribusinya? Ada apa tidak gitu? Ya, internal motion itu ada kontribusinya apa tidak? Nah, untuk itu kita lihat pendekatan yang dilakukan ini. It is only natural that the calculation of the physical properties of such a system, contribution arising from this motion are also taken into account. Ya, jadi kita harus perhatikan gerak internal itu punya kontribusi apa enggak. Ya. These motions should be also taken into account. Lalu in doing so, ya, we assume ini masih ada asumsinya, gasnya gas sederhana tadi diasumsikan effects of the intermolecular interaction are negligible. Jadi kita tidak memperhatikan interaksi satu gas dengan yang lain ataupun antar molekulnya, ya, antar atomnya maupun antar molekulnya. Intermolecular interaction-nya negligible. Kemudian yang kedua itu kriteria yang kita bicarakan adalah yang termasuk gas Boltzmann. Ya, gas Boltzmann itu memenuhi ini ya, fulfill this criterion, non-degenerate criterion, yaitu N lambda pangkat 3, lambdanya adalah H pangkat 3/2 pi MKT pangkat 3/2 ini harus lebih kecil, sangat lebih kecil daripada 1. Nah, di sini kalau kita lihat ini, kan ini ada dua paling tidak 2 aspek yang penting, yaitu bahwa N-nya ya 1 ini ya, ini atau seperti pangkat 3/2-nya itu kecil gini ya, yang ini atau yang ini nih sangat kecil dari 1. Nah, yang ini kan bisa diterjemahkan itu densitasnya rendah. Ya, densitasnya rendah. N-nya
Itu densitas. Kalau ini temperaturnya tinggi berarti ya, kan berbanding terbalik. T-nya tinggi. Nah, kita sudah bisa membayangkan dari sini kriteria Boltzmannian itu atau yang klasik ya berarti ya. Yang klasik itu kan densitasnya rendah, seperti gas. Misalnya kita bicara uap air atau kita bicara H2O, H2O2, Cl2 dan lain-lain itu kan kenapa kok partikel-partikelnya itu bisa bergerak dengan bebas gitu. Itu kan pasti ada ruang kosong ya. Ada ruang kosongnya. Ruang kosongnya itu tergambarkan dari ini, densitasnya rendah itu. Lalu temperaturnya tinggi. Nah, tentu pertanyaannya tinggi itu berapa ya? Kalau biasanya kita menanyakan gitu. Secara umum suhu atau temperatur ruang itu adalah temperatur yang tinggi. Sehingga kita bicarakannya ya kalau kita bicara di kondisi biasa begini atau yang disebut dengan ambien ya. Disebut dengan temperatur yang ambien ini klasik, yang berlaku klasik. Nah, ini mirip dengan hukum Newton ya. Hukum Newton itu berlaku kalau kondisinya ambien dalam tanda petik, yaitu kalau kecepatannya sangat kecil daripada kecepatan cahaya gitu kan, tidak relativistik. Jadi gas ideal yang kita punya itu dalam kondisi klasik. Nah, kemudian under these assumptions, which hold sufficiently well in large number of applications. Jadi dengan asumsi ini ya kan sesuai dengan banyak aplikasi. Kalau kita bicara ya kondisi kita sehari-hari ini banyak kan yang berlaku hukum gas ideal itu. The partition function of the system is given by. Partition function itu dituliskan dengan Qn sama dengan Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Nah, ini kenapa ada N faktorialnya? Karena gasnya tak terbedakan. Kan ini dia tadi kita asumsikan dia bergerak pada ruang yang volumenya V gitu, Boltzmannian, jadi dia bisa bergerak kemana-mana. Makanya ada super N faktorial ini. Yang beda adalah ini ya, Q1-nya ini. Nah, Q1-nya itu terkelompok menjadi dua. Q1-nya itu ada dari energi kinetik ya, satu. Karena kinetiknya kan tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kita biasanya bilangkan kinetik saja, tapi perhatikan this motion are also taken into account. Nah, ini lalu ditambah atau kalau fungsi partisi itu kan dikalikan. Fungsi partisi itu semacam cara penempatan, jumlahnya itu dikalikan. Ini dari internal motion-nya. Nah, jadi gini. Nah, gini. Ada dua. Yang ini sudah biasa kita bicarakan. Dia nilainya itu adalah V per lambda pangkat 3. Silakan dicek. Ini lambdanya ini tadi ya. V, ini kan ruang fasenya itu satunya spasial, satunya berkaitan dengan spasial. Kalau diintegralkan dapat V, kemudian yang ruang fase momentum atau energi dapatkan 1 lambda pangkat 3. Ini bagian yang ini. Ya, saya kira sudah hafal berkali-kali kita turunkan. Nah, ini yang kinetik gitu. Yang kinetik yang kita biasa bicarakan sebagai gas ideal itu. Ya, ada gas ideal monoatomik ini dia bergeraknya hanya kinetik saja. Nah, ketika itu kan kita dapatkan ini ya. Oke. Nah, kemudian ada satu bagian lagi yaitu yang ini kinetik. Nah, yang J ini adalah yang internal ini. J-nya J internal. Yang internal. Nah, tadi saya sebutkan internal itu ada 4. Ada 4 ini. Ada 4. Ada elektron, ada neutron, ada vibrasi, ada rotasi. Yang 2 ini tergantung dia kalau poliatomik. Kalau poliatomik. Yang ini, 2 ini selalu ada. Ya, elektron sama nuklir kan semua gas yang
terdiri atas atom-atom itu pasti punya elektron dan nuklir. Nah, jadi sekarang kita punya Q1-nya di persamaan Qn ini adalah 1/n faktorial dikalikan fungsi partisi untuk partikel tunggal, tetapi ada bagian kinetiknya sendiri dan bagian internalnya sendiri. Nah, bagian internalnya, kita lihat di bawahnya, itu ditentukan dengan ini. Ini kalau Anda lihat di bab 3 ya, ketika kita bicarakan setelah selesai membicarakan mengenai probabilitas, itu bisa didekati dengan menggunakan most probable atau min, gitu ya. Kemudian diturunkan, ketemu A sama dengan min KT ln Q. Nah, Q-nya kita sebut dengan fungsi partisi. Lalu di subbab berikutnya dikatakan kita perluas kalau ada degenerasinya. Nah, ini kan yang ini persamanya kayak gini. Cuma di bab 3 itu dituliskannya ini adalah Q gini. Bab 3. Anda kalau cek ini adalah Q sama dengan sigma GI E pangkat min E per KT gini. Ya, bentuk perluasan yang pertama. Karena ada yang kemudian berikutnya kan bentuk integral. Yang bentuk aslinya adalah Q sama dengan sigma E pangkat min Hamiltonian per KT gini ya. Nah, gini. Kemudian ketika ada generasi muncul ini, lalu nanti ini bentuk pertama, ini bentuk yang kedua, lalu ada bentuk yang ketiga, itu yang integral. Ini adalah integral E pangkat gini ya, gini kan, lalu dinormalisasi dengan kalau kita jadi ada ini. Nah, sekarang kita menggunakan yang ini. Tentu ini asumsinya adalah tingkat energinya diskrit. Yang ini ya, kelompok yang kedua ini. Tingkat energinya diskrit dengan tingkat energi itu masing-masing tergenerasi dengan GI. Oke ya, jadi sekali lagi bagian yang belakang ini, yang depan ini, itu sudah pasti, gitu, kinetik. Yang belakang ini ditentukan dengan ini. Nah, ini ada 4 tadi itu. Jadi masing-masing perlu kita bahas. Nah, ini sekali lagi yang menarik dari Pak Patria itu dia mengurutkan ini. Ceritanya itu urut sehingga enak diikuti. Nah, terus apa kalau sudah dapat J? Nah, J di sini kan adalah fungsi partisi. Ingat bahwa fungsi partisi itu kemudian bisa kita pakai untuk menentukan besaran termodinamika kan gitu. Yaitu lewat A sama dengan min KT ln Q. Nah, tetapi Q-nya ini J gitu. Sehingga kemudian kita punya ini bentuknya. Ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 besaran termodinamika yang ditampilkan dikaitkan dengan J-nya ini. Jadi nanti kalau kita bicarakan misalnya gerak yang elektron gitu ya, elektronik gitu, itu bagaimana nanti J-nya ketemu masukkan sini. Masukkan sini ya. Nanti ketemu kontribusi gerak elektronik terhadap energi dalam Helmholtz adalah sekian. Nanti kita bicara misalnya yang diatomik kita cari ini dulu. Ya, setelah diatomiknya bagaimana, ketemu J-nya adalah sekian, saya mau nyari energinya, masukkan ke persamaan 7. Nah, ketemu energinya. Oke, jadi resepnya gitu ya. Nanti resepnya adalah gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana J-nya itu dari keempat jenis gerak itu ya. Seperti di sini. Lalu, thus, the central problem in this study is to derive an explicit expression. Yang kita butuhkan itu adalah ekspresi yang eksplisit mengenai ini. Bentuknya itu kayak apa? JT-nya kayak apa? Kalau ini kan masih dalam bentuk sigma, gitu. Sigma sekian, gitu. Nanti kita perlu cari bentuk JT-nya itu mungkin bentuknya sudah nggak sigma, bentuknya lebih analitis, gitu. Nah, kalau lebih analitis maka ini gampang dicari, gitu. Ya, ini makanya
The problem is to derive an expression for the function JT from a knowledge of the internal states of the molecules. Kita perlu tahu gerak internalnya apa gitu. Nah, gerak internal itu seperti yang saya sampaikan itu ada 4, yaitu elektronik, ini ada satu lambangnya kalau lambangkan E gitu ya. Kemudian nuklei, ini N. Kemudian ada vibration, V. Kemudian ada rotation, R. Nah, sebenarnya, rigorously speaking, these four modes of excitation mutually interact. Ini mestinya berinteraksi satu dengan yang lain, itu ada interaksinya. Tapi dalam pembicaraan kita ini, in most cases, however, they can be treated independently of one another. Nah, supaya kita bicarakan lebih mudah, dan itu ada contoh-contohnya ya. Kita treat this for internal motions itu independently, satu-satu sendiri-sendiri. Ya, sehingga kemudian nanti kita ambil yang ada interaksinya hanya satu, yaitu nuklir rotasi. Kita lihat ini mestinya ada interaksi antara elektronik dengan vibrasi, ada elektronik dengan nuklei, itu ada. Tapi kita lihat sendiri-sendiri ya, sehingga JT itu totalnya adalah J elektronik sendiri, ya, dikalikan J nuklir sendiri, J vibrasi sendiri, J rotasi sendiri. Ingat J ini tadi sebenarnya adalah fungsi partisi Ki dia, ya Ki. Jadi Ki ada Ki elektronik, Ki nuklir, Ki vibrasi, Ki rotasi gini, ya. Nah, lalu with the result that the net contribution made by the intermotion to the various thermodynamic properties of the system is given by a simple sum. Nanti kalau kita mau mencari kontribusinya terhadap sifat termodinamika, itu adalah jumlahan dari masing-masing ini. Ya, kita bisa lihat dari persamaan sebelumnya. Ini perhatikan di sini yang kita lihat J itu untuk A-nya itu nilainya ln, mu-nya itu ln, S-nya itu ada ln, kemudian ln yang diturunkan terhadap T, U-nya itu ln diturunkan terhadap T, CV-nya adalah ln diturunkan terhadap T, gitu ya, dan dikalikan T kuadrat. Semuanya itu dilenkan. Jadi makanya dikatakan di sini by a simple sum, ininya perkalian. Tapi karena dilen kan, maka masing-masing kan kontribusinya dilen kan jadi jumlahan. Ya, terjemahannya kan demikian. A simple sum of 4 respective contribution. Nah, ada satu interaksi yang that plays a special role in the case of homonuclear molecules. Nah, ini nanti secara khusus dibicarakan ini sebagai kasus yang bagaimana kalau kita menghadapi ada interaksi antar gerak ini. Nah, yang diambil kasusnya di sini yang menarik adalah kalau molekulnya itu homonuklir. Homonuklir itu artinya bentuknya adalah AA. Jadi AA ini bisa ya AA. Misalnya HH, kita menamakan ini H2 ini ya, H2 gini. OO. Nah, ini O2. Deuterium, DD. Ya, kita menyebutnya D2. Dan seterusnya. Nah, ini kalau ini kan sama, berarti homonuklir. Homonuklir-nuklirnya sama. Maka antara nuklir dengan rotasinya, jadi yang ini dengan yang ini, itu berinteraksi. Ini. Nah, kalau dia berinteraksi, maka J-nya 1. Ini makanya dituliskan JT-nya adalah elektronik, J nuklir rotasi, yang ini yang berinteraksi ini, kemudian J vibrasi. Nah, ini kita akan lihat contoh-contoh nanti ya, di 6.5A dan B nanti. Itu ada yang bentuknya begini, JT-nya terdetailkan dalam 4 gerak internal ini. Kemudian nanti kita juga akan melihat bentuk kalau ada interaksi
nuklir rotasi atau yang biasa disebut dengan coupling. Ya, ada coupling nuklir rotasi. Baik. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Oke. Yang pertama, monatomic molecules. Nah, monatomic molecules kita tahu ya dia yang itu H2, O2, Cl2, argon, monatomic kok ya, sorry nggak pakai dua, argon, neon dan lain-lain ya. Yang kita perlu perhatikan adalah kita simpelkan sistemnya, yaitu gasnya itu berada pada temperatur yang tidak menyebabkan ionisasi. Ya, tidak menyebabkan ionisasi. Kalau sudah ionisasi berarti kan ada eksitasi, kemungkinan yang paling mungkin adalah eksitasi elektron states ya, dan kemungkinan eksitasi nuklir. Nah, itu tidak kita harapkan. Maka temperaturnya yang kecil-kecil saja gitu. Secara umum nilai yang yang masih menyebabkan gas monatomik itu tidak terionisasi adalah 10⁴ sampai 10⁵ Kelvin. Berarti sekitar puluhan ratusan Kelvin, ribu Kelvin. Ya, berarti kalau mau terionisasi temperaturnya tinggi dibandingkan temperatur ruang kita ini. Ya, temperatur ruang kita rendah ini dibandingkan ionisasi. Oh, aman gitu ya. Nah, at these temperatures the number of ionized atoms in the gas would be insignificant. Ya, pada temperatur di bawah ini T kurang ya, T jauh dari ini itu gas atau atom yang terionisasi itu sangat sedikit. The same would be true of atoms in the excited states. Ya, yang terionisasi atomnya hampir tidak ada, maka yang tereksitasi juga tidak ada, hampir tidak ada. Atau biasa kita sebut kalau tidak tereksitasi semuanya dalam keadaan ground state, ya, dalam kondisi ground state. For the separation of any of the excited state from the ground state of the atom is generally the same order magnitude of the ionization energy itself. Jadi kalau kita ingin memilih eksitasi, kira-kira kita harus memanasi molekul-molekul gas itu dengan temperatur sekian. Ini berarti yang kita bicarakan itu intinya adalah ground state. Nah, ground state-nya dilihat dari temperatur yang melingkupi gas molekul monotomik itu. Jadi thus we may regard all atoms in the gas to be in their electronic ground state. Ini elektronnya dikurungi, tapi karena yang nuklirnya itu juga ground state. Ya, ini dikurung, ini sebenarnya electronic and nuclear ground state. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contoh ini kita lihat dari bagaimana nilai spinnya. Ya, jadi kita pertama bicara monatomik, ya, monatomik ini. Kemudian kita lihat dua hal ini, spin ya, spin. Lalu yang satu lagi adalah orbital angular momentum. Ini kan berarti pendekatannya kuantum ya. Kita bahas klasik, tapi ini kita melihatnya bagaimana energi state kecilnya itu, karena kita melihatnya atomiknya itu kan efek kuantumnya harusnya diangkat ya. Karena yang klasik nggak bisa menjelaskan kondisi kuantum itu, kondisi kecil itu bagaimana. Nah, kita mengangkat ini kondisinya dari kuantum. Kita tuh punya dua, yaitu orbital angular momentum atau momentum sudut orbital yang biasa kita sebut dengan L, dan spinnya. Nah, sekarang yang kita lihat yang pertama adalah kelompok atom-atom ini. He, Ne, ini mungkin argon maksudnya, argon gitu. Yang tidak memiliki spin maupun momentum sudut. LS-nya sama dengan 0. L dan S-nya 0.
Ini kelompok 1. Ya, kelompok LS0. Nah, mungkin saya geser dikit aja. Kelompok 1, L-nya sama dengan S-nya sama dengan 0. Lalu kita lihat, kan tadi ada 4 ya. Ada G-nya, GT-nya itu ada 4 sebenarnya. Tetapi dia monotomik, berarti yang G vibrasi sama rotasi nggak punya. Ya, kita cek sebentar ya. Ini ya. Ini kan 3A ini, GT-nya ada 4. Tapi kalau monotomik yang ini nggak ada. Ya kan tidak bisa bervibrasi, wong dia sendirian, nggak ada pasangannya. Kalau vibrasi itu kan harus ada sebelahnya. Kalau digambarkan dengan apa namanya pegas itu ada partikel 1, lalu satu lagi itu apa, tembok atau apa gitu, atau partikel lain. Ya, nah itu baru terjadi vibrasi. Rotasi juga begitu, nggak bisa berrotasi itu terhadap dirinya sendiri. Rotasi terhadap dirinya sendiri namanya spin. Oleh karena itu, ketika kita bicara monotomik, J vibrasi dan rotasi ini tidak ada. Nah, tinggal ini J elektronik dan J nuklir. Kalau kita lihat di sini, ya, berarti GT-nya itu tinggal GE, saya singkat aja ya, sama GN gini. GE dan GN. Nah, sekarang kita lihat GE-nya itu ditentukan dengan atau JE-nya ya. JE-nya kan ada, saya salah nulis ini. Bukan G maksudnya. J saya mau nuliskan J. JT-nya itu ada J elektronik, T mestinya ya, dikalikan J nuklir gini. Nah, yang ini ditentukan dengan persamaan berapa tadi? J-nya harus ditentukan dengan persamaan ini, 3. Ya, J sama dengan ini. Nah, untuk yang elektronik, nah, makanya kita tuliskan J elektronik adalah sigma G elektronik E pangkat min energi elektronik per KT gini kan ya, kalau hitung gitu. Nah, sekarang kita lihat ini ya, apa namanya kondisinya ini. Yang elektronik itu ground state, dalam kondisi ground state, dan dia itu singlet. Ground state-nya ini berkaitan dengan E-nya sama dengan 0. Nah, singletnya itu berkaitan dengan G-nya sama dengan 1. Singlet cuma 1, tingkat energinya cuma 1. Nah, singlet. Nah, sehingga kemudian kalau kita masukkan G-nya 1 ya, kalau dia G-nya 1, sigmanya ini kan nggak ada. Ya, sigmanya cuma 1. Ya, 1 saja. Oke, ini adalah sigmanya saya hilangkan ya. 1 E pangkat energinya 0. 0 per KT. Nah, kalau gitu J elektronnya adalah 1. Oke, J-nya 1. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Kita hitung lagi kan ini berarti Jn sekarang. Jn ya dihitung lagi kayak gini rumusnya. Jn sama dengan sigma Gn E pangkat min energi Hamiltonian ya, nuklir per KT. Nah, ini juga ground state. Jadi energinya adalah 0 gitu. The nucleus, however, possesses a degeneracy that arises from the possibility of different orientation of the nuclear spin. Nah, ini tadi yang kita bicarakan spin elektroniknya, S-nya sama dengan 0. Tetapi kalau nuklir spinnya enggak 0. Dia di sini disebut dengan Sn. Spinnya adalah Sn. Nah, kalau dia spin nuklirnya adalah Sn, maka Gn-nya ini Sn plus 1 dari fisika inti. Ya, dari fisika inti kita tahu bahwa kalau sebuah nuklir memiliki spin tertentu, kemudian dia degenerasi
jadi Sn plus 1. Ya. Nah, sekarang kita punya ini, Gn-nya adalah sekian, energi nuklirnya adalah sekian, kalau dimasukkan, ya ini masuk sini, E-nya masuk sini. Nah, sehingga tinggal, ini juga, apa namanya, tidak, tidak bisa kita sederhanakan. Maksudnya kita bisa tuliskan begini, 2Sn plus 1, ini pangkat 0, gitu kan. Nah, tinggal 2Sn plus 1. Nah, itu makanya JT-nya untuk gas ini adalah G pada ground state. Ya, ini ground state-nya ini sebenarnya berkaitan dengan energi 0. Energi elektroniknya 0, energi nuklirnya adalah 0, gitu. Nah, tinggal maka adalah perkalian GE kali GN. GE-nya tadi 1, ini ya singlet, kemudian yang nuklir adalah ini. Maka dapatnya JT-nya sama ini. Oke, saya kira cukup jelas ini simple gitu ya. Nah, dia dimasukkan dengan ceritanya tadi itu, kita dapatkan JT sama dengan sekian. Nah, ini kalau dilihat JT-nya itu tidak fungsi T, ya. Kan Sn itu adalah spin nuklir ini, tidak fungsi T. Nah, sekarang kita dapatkan nih Sn plus 1 adalah fungsi partisi gerak internal untuk atom atau gas monatomik tipe S-nya 0. Itu nilai sekian. Ya, saya ulangi ya. Fungsi partisi untuk gas monatomik yang memiliki L dan S sama dengan 0. Itu nilainya 2Sn plus 1. Tidak tergantung T. Nah, padahal ini, JT ini, kalau kita kembali ke atas ini, kalau JT-nya sudah dapat, maka ada 5 besaran termodinamika yang bisa ditentukan ini. Tentu tidak cuma 5 ya, tidak cuma 5, tapi ini ada contoh saja ini. Contoh kalau JT atau fungsi partisi gerak internal sudah didapatkan, maka ada 5 besaran termodinamika yang bisa ditentukan, yang ditunjukkan di buku Patria ini ya. A, mu, S, U, dan CV. Kalau kita teliti sedikit lebih detail, A sama mu, A dan mu, dan bagian depan dari Sn ini untuk gas tadi itu, gas yang monatomik dan itu ada, ya ada nilainya. Nanti kan tadi kalau kita lihat bentuknya J total ya JT itu adalah 2Sn plus 1. Nah, ini kalau kita masukkan sini ya, J masukkan situ. Jadi min NKT len 2Sn plus 1. Mu-nya min KT len 2Sn plus 1. Entropinya, nah entropinya itu yang ini ada NK len 2Sn plus 1, tetapi yang ini tidak ada nih. Kenapa? Karena J-nya itu tidak fungsi T. Kalau diturunkan terhadap T kan 0 nilainya. Ya, jadi yang ini 0 nilainya. Yang ini juga begitu, U-nya 0. Yang ini, apalagi CV kan turunan dari U ya. Ini 0 juga. Nah, apa interpretasinya? Ya, kita tadi kan sedang bicarakan tentang gas monatomik dengan L sama dengan S sama dengan 0. Kan gini, ya kelompoknya neon dan lain-lain tadi itu, neon argon itu. Yang gini, nah untuk gas monatomik yang seperti ini, ternyata gerak internal elektronik dan nuklirnya itu tidak memberikan kontribusi pada CV gitu. Kalau kita bicara CV ini, 0 dia. Tidak memberikan kontribusi pada energi dalamnya. Nah, apa sih kalau kita lihat ini, interpretasi ini? CV itu apa tuh?
CV adalah energi ya atau kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur gas itu ya atau substance-nya itu 1 derajat. Nah, ternyata gerak elektroniknya itu tidak berpengaruh, tidak memberikan pengaruh. Berarti dia tidak berkontribusi pada ini. Dia cukup dari gerak translasinya saja ditambahkan sudah naik 1 derajat gitu. Tidak membutuhkan ini gerak elektroniknya itu tidak meminta apa-apa, nggak minta apa-apa dia. Nah, silakan naik temperaturnya gitu. Ya. Tapi berbeda dengan ini besaran-besaran ini ya yang 3 ini. Gas monoatomik ini ternyata gerak internalnya memberikan kontribusi. Ya, makanya tadi kan istilahnya gitu. The contributions made by the intermotion of the molecules over and above the translated degrees of freedom. Nah, itu gitu. Jadi kalau mau dituliskan A totalnya itu misalnya ya, ini A translasi ditambah dengan A internal gitu. Ini hitung. Nah, kalau kita bicara CV, CV-nya CV transaksi ditambah CV internal. Nah, gas ini yang ininya sama dengan 0. Jadi CV itu sama dengan CV translasi saja gitu. Nggak memberikan kontribusi gerak internalnya. Demikian pula pada U internal ini. Ya, ini bagaimana gerak internal memberikan makna atau kontribusi pada sifat termodinamis. Dan yang kita pakai untuk menghitung kan fungsi partisi. Fungsi partisi itu besaran statistik. Jadi membahas perubahan atau kontribusi dari masing-masing menggunakan mekanika statistik. Baik, nah kita lihat sekarang contoh atau kelompok yang kedua. Yang ini tadi LS-nya 0. Nah, moga-moga setelah contoh ini Anda lebih mudah mengikuti. Itu makanya Pak Patria ini memberikan contohnya satu ini cukup detail ya gitu. Kemudian yang berikutnya itu kadang-kadang ada yang ditinggal, tetapi Anda harus memahami dan inferensinya ya di belakang itu ada apa gitu. Jadi kita lihat ini. Ini masih ada penjelasan equation 4 through 8, then tell us the internal motions in this case contribute only toward properties such as chemical potential and entropy of the gas. They do not contribute toward the internal energy and specific heat. Nggak ada sumbangan gerak internalnya pada energi internal dan CV, U dan CV. Nomor berapa sih tadi? Mungkin perlu diingat-ingat dulu ini persamaannya. CT-nya persamaan 3, gitu ya. Lalu 4, 5, 6, 8 adalah termodinamikanya. Secara khusus barangkali adalah energi dalamnya 7, CV-nya 8. Ya, ini yang banyak dibicarakan nanti CV sama U ini. Karena CV itu maknanya bisa langsung dipakai tadi. CV itu menggambarkan energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu substance, 1 molar substance ya, sebesar 1 derajat. Jadi kan mudah dipahami. Nah, kayak kita supaya kenyang makan 1 piring gitu, kira-kira gitu. Ya, ini CV itu kan gambarkan itu, kapasitas panas volume konstan itu. Ya, V-nya konstan, lambungnya konstan. Jadi kalau buka puasa jangan banyak-banyakin, lambungnya cuma segitu. Baik. If on the other hand, sekarang punya ini, spinnya ada, ya, tapi momentum sudutnya tidak ada, not possess orbital. Jadi L-nya 0, S-nya tidak 0. Nah, kalau begitu, kalau spin-nya tidak 0, berapa S misalnya? Kalau dia S, maka degenerasinya tadi bukan 1, tidak singlet. Nah, kalau tidak singlet, hitungannya adalah ini kan. GE-nya 2S plus 1. Nah, kemudian yang lain gimana?
Kan perlu diuraikan sedikit ya, saya ulangi untuk yang ke kasus nomor 2 ini. Ini monatomik, tapi L-nya 0, S-nya tidak 0. Nah, kemudian ini memunculkan GE-nya, berarti ini berapa? Tidak 0 itu ya, misalnya sama dengan S gitu. Berarti ini 2S plus 1. Ya, apa namanya, splittingnya. Ya, splittingnya menjadi 2S plus 1. Kalau gitu kan dari sini kita ngitung CT lagi tuh. CT yang dari elektronik tadi itu. Sigma G elektronik E pangkat ini elektronik per KT. Gini kan ya. Nah, tetapi E elektroniknya 0, kan ground state. Dia tetap ground state. Ini. Then the ground state will still have no fine structure. Nah, sehingga kemudian tinggal dimasukkan C-nya adalah 2S plus 1. Ini satu yang elektronik. Nah, yang kemudian yang kedua yang nuklir. Yang nuklirnya tetap ya S atau G-nya, G nuklirnya adalah 2SN plus 1 seperti yang contoh pertama. Nah, sorry. Satu gini. Hilang. SN plus 1. Berarti kalau ditulis J nuklirnya itu adalah 2E2 SN plus 1. Gini kan? Nah, kemudian ini total CT tadi adalah CE kali CE kali C nuklir. Nah, ini kali yang ini. Nah, terus pertanyaannya tergantung temperatur apa enggak gitu. Kan enggak ini. Tidak tergantung, dia 2S plus 1 kali 2SN plus 1. Tidak tergantung temperatur. Nah, kalau itu kalau dihitung tadi ke persamaan 45678 ini ya. U sama CV-nya juga tidak mendapat kontribusi karena tidak tergantung temperatur. Tetapi A, mu itu ada ya, dan berubah nilainya dari yang sebelumnya karena ada faktor spin elektroniknya. Ya. Ini apa nih? Oke. Ya, gitu ya. Jadi itu contoh yang kedua. Ini kalau kita lihat as a result the internal partition function, maksudnya fungsi partisi gerak internal ya maksudnya, will get multiplied by a factor of 2s plus 1 kan, and the properties such as the chemical potential entropy will get modified accordingly. Tinggal dikalikan 2s plus 1. Tetapi CV sama U-nya tetap 0. Ya, karena tidak tergantung pada T. Nah, itu tidak disebutkan sama Pak Patria di sini. Ini yang tricky, kadang-kadang saya di audisi saya tanyakan, ini berapa CV-nya? Ya, berapa CV-nya kalau yang ini? Cari-cari nggak ada. Kalau di sini ada, they do not contribute toward internal energy and specific heat. Karena bisa dihitung dari persamaan 7 sama 8, kalau yang di sini nggak disebut. Nah, itu yang tadi saya katakan dalam apa namanya membaca teks ini perlulah kita juga melihat yang di belakangnya ini tidak hanya ini yang diceritakan gitu ya, tetapi U dan CV-nya sebenarnya ada di balik itu. Sebentar.
Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau LS-nya tidak nol? Ini ya yang nanti berikutnya sudah tahu kan ya tadi resepnya gitu. LS tidak nol. Nah, L-nya menyebabkan apa? Ini kan momentum sudut tadi ya. Tidak nol, maka kemudian the ground state would then possess a definite fine structure. Jadi ini ada apa namanya? Ada itu efek Zeeman itu. Ya, definite fine structure. Jadi splitting. Terjadi splitting karena momentum sudutnya. The interval of this structure are engineered comparable to KT. Sehingga hence in the evaluation of the partition functions, the energy of the various components of the fine structure will have to taken into account. Maka kita harus melihat energi dari komponen-komponen yang bermacam-macam dari fine structure-nya itu. Nah, kalau di sini nanti dipertunjukkan oleh ini EC ini. Nah, sekarang kita lihat GJ-nya dulu, G-nya dulu ya, G elektroniknya seperti apa? Karena L-nya tidak sama dengan 0, maka kan L dan S itu kemudian berinteraksi. Ya, ada perhitungan G yang merupakan gabungan antara spin dan momentum sudut. Itu bahkan di fisika modern kita sudah pelajari. Jadi nilainya since these components differ from one another in the value of total angular momentum J, the relevant partition function may be written as ini. Jadi yang persamaan 10 itu ini adalah G-nya, G elektroniknya ini ya, 2J plus 1. Sementara J-nya itu kan tergantung kondisinya ini. LS-nya berapa? Terpecahnya itu berapa? Nah, ini kemudian dikalikan dengan energi atau E pangkat min energi per KT. Nah, di sini ada EJ. Ya, EJ ini yang dikatakan di sini tadi. The interval of this structure comparable to KT. Ini ada, ini nilainya tidak nol. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan energinya sama dengan nol. Ini ground state. Ini kalau ground state. Nah, kalau ada fine structure, E-nya tidak nol. E yang tidak nol itu berapa? Itu dinamakan EJ itu. EJ energi splitnya. Jadi kan tadinya kalau kita punya cerita efek Zeeman itu ya, 1, kemudian kan dia pecah dari gini. Nah, gini. Ini energinya ini rentangnya adalah EJ itu. Ini adalah EJ. Oke. Nah, kemudian tentu ini ada efeknya pada nanti surat termodinamikanya, tapi ditinjau lebih agak detail oleh Pak Patria itu kondisi kalau KT-nya itu sangat besar. Jadi KT-nya ini sangat besar atau sangat kecil, temperaturnya rendah banget atau temperaturnya tinggi. Nah, ternyata kalau temperaturnya tinggi, sedemikian rupa sehingga ini kalau besar itu KT-nya besar, ini kan jadi EJ-nya seolah-olah 0. Ya, splitting-nya jadi kayak rapet banget gitu. Maka tinggal 2J plus 1 saja. Nah, 2J plus 1 itu kalau dihitung, itu kan 2L plus 1 kali 2S plus 1. Yang ini tidak 0 tadi itu. Ya. Kita ini kalau dimasukkan nilainya untuk yang atas tadi ini ada L sama dengan 0. Yang L sama dengan 0 itu kalau dimasukkan sini L sama dengan 0 kan 2 kali 0 plus 1 dan jadi ini. Nah, jadi kondisi ini temperatur tinggi itu mirip yang ini nih. Ya, kelompok ini mirip dengan itu. Nah, kalau temperatur rendah sebaliknya, nah itu masih ada nilai energinya ya, sehingga kemudian dekati dengan ini 2J0 plus 1 E pangkat min E0 per KT yang energi
fine structure-nya itu, dengan C0 is the total angular momentum and A0 is the energy of the atoms in the lowest state. Ya, berarti seperti apa, fine structure tetapi sangat lembut gitu ya, sangat lembut. Ya, kalau ini tadi sampai tidak kelihatan, yang ini dengan nilai tertentu. Nah, sekarang ini, kalau J elektroniknya sudah dapat, ini baru J elektronik yang kita bicarakan. Yang J nuklir gimana? Karena ini ada nuklirnya. Nuklirnya tidak terpengaruh. Dia nuklirnya tetap ini. Ya, untuk yang LS0 itu 2N+1. Untuk yang ini tadi, L0S tidak 0, juga SN+1. Yang ini juga SN+1. Nah, ini yang dibicarakan elektroniknya saja. Nah, kemudian, in either case, the electronic motion makes no contribution toward the specific heat of the gas. In either case, the electric motion makes no contribution toward the specific heat of the gas. Ini kok bisa? Ini ada kalimat gini. Silakan dibuktikan dengan ini. Kan yang dibicarakan spesifik heat nomor berapa ini? Spesifik nomor 8 ya. Nomor 8. Ini. Ya, J-nya dimasukkan bersamaan ini dan atau ini, hitung, turunkan CV-nya berapa. Nah, itu tidak ada CV-nya. Jadi pada temperatur tinggi maupun temperatur rendah, gerak internal elektron ini ya untuk LS yang tidak nol. Jadi kalau dilihat tadi, kalau disimpulkan gerak elektronik yang bentuk manapun gitu, itu tidak, atom yang manapun itu tidak memberikan kontribusi, kecuali kecualinya cuma satu ini. Of course, itu terhadap CV ya, yang kita bicarakan CV, tidak memberikan sumbangan pada CV. Of course, at intermediate temperatures, we do obtain a contribution toward this property. Jadi CV yang ada itu hanya untuk kelompok LS yang tidak nol dan temperaturnya tidak tinggi sekali atau rendah sekali. Gitu ya. Ini kalimat yang at intermediate temperature. Ya, intermediate itu berarti bukan ini, bukan tinggi sekali, bukan rendah sekali. Ya, silakan diartikulasikan nilainya berapa, nanti balik ke sini ini ya. J elektroniknya nomor 10. Ya kan, ini nomor 10 kan kemudian diambil kasusnya. Tinggi sekali jadi kayak gini, konstan T-nya, yang kalau dia rendah sekali ini seperti ini 10B. Nah, sekarang tentu karena yang kita bicarakan tadi baru yang CV ya. Pertanyaannya kemudian adalah persamaan 4, 5, 6, 7. Apa tadi? A, mu, S, U. Ya. Gimana A, mu, S, U-nya gitu. Kan perlu dihitung ini dengan kita mengetahui kondisi ini LS-nya 0, terus bagaimana ini besaran-besaran ini. Ya, tentu harus dihitung, ya, didetailkan dengan diturunkan gitu. Nah, sebenarnya sederhana, tetapi ini contoh detailnya ini menarik untuk tindak lanjuti dengan mencoba menurunkan gitu. In view of the fact that both at high and low temperature of specific tends to be equal to the transcendental value 3/Nk, it must pass through a maximum at a temperature comparable to the separation of the fine structure levels. Ini untuk melihat nih, kalau kita bicara kontribusi translasinya, ya,
translasinya of the threshold value. Ya, jadi kalau kita lihat gas monoatomik dari sisi gerak translasinya saja, maka kapasitas panas itu nilainya sama, yaitu 3/2 NK. Jadi kalau digambarkan itu nilainya kan gini. Misalnya ini 3/2 gitu. 3/2. Ini NK. 3/2. Sama begini. Nah, gerak ini yang at intermediate temperature ini kan memberikan kontribusi, ini ada kontribusinya. Nah, dia itu padahal temperaturnya itu ini rendah, ini yang kinetik ya, ini kita bicarakan yang kinetik ya. Kinetik yang ini kinetik ini. Nilai 3/2. Ini yang elektronik itu memberikan kontribusi, ya berarti kan dia awalnya di temperatur rendah tidak ada kontribusinya, ini ya, no contribution. Yang pertama ini pada temperatur rendah, yang ini rendah, yang ini tinggi. Di sini tidak ada kontribusinya, sini tidak ada kontribusinya, tapi di tengah-tengahnya ada gitu. Nah, berarti kan dia itu kira-kira gini, pasti dia itu gitu, ada maksimumnya gitu. Ini kita katakan sini. It must pass through a maximum at a temperature comparable to the separation of the fine structure. Itu pasti ada tambahan nih CV-nya di satu tempat yang dia berkaitan dengan energi separasinya itu. Ya, berkaitan dengan energi separasinya. Nah, oke. Ini bentuknya seperti apa tidak ditunjukkan, tapi inilah interpretasi, bagian dari interpretasi. Jadi kalau kita mendapatkan hasil ini, kemudian kita mengkritisi ya, apa yang kita bisa simpulkan dari hasil-hasil itu. Nah, di aspek ini saya kira pelajaran penting yang kita dapatkan tidak hanya sekedar bicara mengenai sifat termodinamika ini, ya. Dan saya kira di buku-buku teks yang lain pun demikian. Yang diharapkan dari Anda itu kebiasaan seperti ini, membuat interpretasi, memaknai hasil, itu nanti dibawa ke level-level yang berikutnya, terutama yang berkaitan dengan riset, berkaitan dengan penelitian Anda, berkaitan dengan tesis itu. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu, ya, level master Anda itu adalah dengan menunjukkan Anda bisa menganalisis, Anda bisa membaca lebih detail. Ya, bandingkan dengan ketika Anda masih S1. S1 dapat ini biasanya ini dapat sekian, set gitu. Nah, gitu. Nah, itu ceritanya yang jarang ya kita kemudian membahas lebih detail gitu. Meskipun beberapa dosen mungkin ngajari tentang interpretasi lanjut. Tetapi ini kan cukup dalam ini pembahasannya. Ada dua fenomena, rendah sama tinggi. Kemudian ada translasi. Yang translasi itu spesifiknya tetap. Nah, kalau dia sini tidak ada kontribusinya, di sini tidak ada kontribusinya, bagaimana di antaranya? Nah, dia pasti melewati satu maksimum gitu. Ini it must pass through a maximum. Logika yang diambil dari dua buah hasil ini. Nah, diharapkan sekali lagi Anda melihat ini bukan sekedar sebagai bagian dari belajar mekanika statistik, tapi membiasakan berpikir kritis terhadap hasil-hasil yang Anda dapatkan, apalagi kalau Anda sudah masuk di riset, ya. Ya, ini sekedar tambahan intermezzo, dan tentu saja kemudian sesuatu yang dibalik ini ya masih belum selesai ini. Nanti ada nuklir, kemudian ada bagaimana kalau ditanyakan bagaimana kontribusi J vibrasi dan rotasinya gitu. Sudah membahas panjang gitu. J vibrasi rotasinya berapa? Kira-kira pertanyaan itu jawabannya apa? Gimana? Ada yang bisa jawab? Ini tadi kan ada 4.
ini elektronik nuklir. Yang ini kita bahas agak detail tadi, LS tidak 0, yang ini tetap 2SN plus 1. Yang ini gimana ini? 0. 0? Kalau 0, ini JT-nya nanti 0. 1 harusnya ya. Bukan 1. Jadi membahas ini mengatakannya bukan 1. Oke ya. Nah, kalau apa dijawab? 1 mungkin. Bukan 1. Jadi untuk 3 contoh yang kita punya tadi itu, ya, yang 3 contoh monatomik tadi, untuk yang monatomik, CT-nya itu adalah J elektronik T dikalikan J nuklir T saja gitu. Saja. Ya. Jadi bukan ini satu, bukan ini satu, bukan ya. Tetapi nulisnya begini, yang monotomik itu gini J-nya itu. Karena hanya ada 2 kontributor ya. Hanya ada elektronik sama nuklir. Nah, ini kan dengan asumsi kalau gerak ini ada semua, yang elektronik ada, nuklir ada, vibrasi ada, rotasi ada. Nah, kalau tidak ada, ya jangan dimasukkan gitu. Ya, bukan 1 tapi menuliskan CT-nya itu harusnya melihat kontributornya siapa. Yang ada siapa. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sampai sekian? Jam sudah lebih 20 ternyata. Oh iya, by the way kita ini kan ini ya, pernah saya sampaikan juga pertama kuliah kita ini kan selalu 22 gitu ya, 2 jam maksudnya 100 menit. Saya pernah sampaikan nanti kalau puasa sekali-kali dong kita agak kurangi ya. Kita kurangi. Kebetulan sekarang kita mau mengurangi ini dalam konteks ada seminar Senenan gitu. Kan memang sudah diwanti-wanti jangan ada kuliah di waktu seminar Senin. Kemudian Anda diharapkan datang sana hadir dengarkan presentasi seminarnya. Nah, saya matikan dulu. Kita masih ada yang di atomic molecules ya. Ternyata tidak cukup ini waktunya kalau kita teruskan nanti. Bisa lebih dari jam 2. Saya kira gini, 1, ya sekarang kita berhenti dulu. Dan berhentinya insya Allah itu kita tidak melanggar, saya terutama ya, tidak korupsi waktu gitu. Karena kita kan harusnya 3 SKS, nah 21 tapi sudah jalan 2 terus. Saya merasa apalagi audisinya ada yang waktunya lebih gitu ya. Nah, tidak ada yang utang, kita itu enggak utang waktu. Selalu gitu, malah selalu berlebih. Kemudian yang kedua, saya belum yakin betul tentang minggu depan itu apakah benar ada UTBK sehingga diliburkan ya. Betul nggak ini? Mungkin yang ada yang sudah baca pengumuman, mungkin Pak Detak yang tahukah? Ada info kah? Kalau di kalender akademik iya Pak, cuman kalau di jadwalnya UTBK rasanya semuanya bulan Mei. Mei ya? Jadwal UTBK-nya. Jadwal UTBK-nya Mei ya? Iya, cuman kalau di kalender akademik memang libur harusnya. Ada acara UTBK gitu. Oh gitu. Ya, tapi UTBK-nya sendiri sebenarnya belum dilaksanakan minggu depan. Belum, tadi saya lihat kan di website UTBK. Belum. Ini kalau di websitenya UTBK tanggal 17 sampai 23 Mei untuk gelombang 1, 28 Mei sampai 3 Juni untuk gelombang 2. Oke, ya. Baik ya. Paling tidak begini. Terima kasih Pak Reta. Jadi nanti kita Rebu masih kuliah. Ya, kalau kemudian Seninnya kita masuk kuliah, itu masih oke lah. Maksud saya gini. Masa iya sih 10 hari terakhir Ramadan kita nggak memanfaatkannya gitu ya, dalam arti kuliahnya berhenti aja dulu, toh kita tidak punya utang gitu ya. Jadi kalau kita masuk
ke hari Rabu 2 jam, insya Allah minggu ini penuh gitu. Nah, nanti minggu depannya hari Senin kita masuk 1 kali lagi. Setelah itu kita libur sampai cuti berakhir. Ya. Insya Allah nanti kita Rabu dan Senin itu masih bisa mengisi dengan materi lanjutan ini dan bab 7. Dan setelah Lebaran insya Allah masih sangat cukup untuk membahas yang sisanya. Gitu. Saya kira gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, kita ini break atau selesai dulu untuk mengikuti seminar-seminar. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah hari Rabu kita lanjutkan. Rasanya kita melaksanakan ini online dulu juga tidak masalah ya, kita jalan aja online sampai mungkin nanti setelah Lebaran kita baru coba jalankan full offline. Saya kira tidak ada pertanyaan dan kita bisa tutup untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Recording